Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini tentang sebuah kisah, yaitu jenazah yang hendak akan dikuburkan. Dia ternyata mengeluarkan nanah dari dalam kemaluannya. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Daripada kita penasaran, yuk mari langsung saja kita menuju ke ceritanya. Oh ya, ini merupakan full version dari beberapa part yang sudah saya bawakan ya teman-teman. Jadi beberapa part saya gabung untuk nantinya saya bacakan di full version seperti ini. Cerita kali ini ditulis oleh Mbak N. Laila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, bagaimana kisahnya? Daripada kita penasaran, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu, saya sarankan untuk kalian seperti biasanya, gunakan earphone terbaik kalian agar kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik. Dan kemudian jangan lupa posisi ternyaman kalian dan juga camilan kalian karena cerita ini lumayan agak panjang. Yuk kita mulai saja ceritanya. Prosesi pemandian jenazah tengah dilaksanakan. Beberapa pelayat memandikan jenazah Pak Heru. Ada juga petua kampung yang merupakan orang pintar saat dimandikan jenazahnya Pak Heru. Namun, saat dimandikan tubuh Pak Heru selalu saja mengeluarkan nanah yang baunya busuk sekali. Padahal, sudah beberapa kali disiramkan dan dimandikan, tetapi tetap saja nanahnya keluar. Saat itu, petua tersebut sampai menggeleng-gelengkan kepalanya karena melihat jenazahnya Pak Heru yang terus-menerus mengeluarkan nanah. Astagfirullahaladzim, ucap Pak Husen. Bagaimana ini Pak? Tanya salah satu warga. Sudah, lanjutkan saja terus dimandikan jenazahnya, kata Pak Husen. Dengan segera warga yang lain memandikan jenazah Pak Heru, tapi nanahnya selalu saja keluar bercucuran hingga baunya sangat busuk dan juga menyengat. Panggilkan istri dan anaknya, perintah Pak Husen. Salah satu pelayat itu memanggilkan anak dan istri Pak Heru yang berada di dalam rumah. Bu Siska, teriaknya. Isak tangis masih terlihat di dalam rumah, merasa iba atas kematiannya Pak Heru yang mengenaskan itu. Ada apa Pak? Tanya Bu Siska sambil menangis. Jenazahnya Pak Heru mengeluarkan nanah terus Bu, padahal sudah dimandikan. Astagfirullahaladzim, ucap Bu Siska yang kemudian beranjak pergi melihat ke lokasi pemandian jenazah. Sesamanya di tempat pemandian jenazah, Bu Siska langsung menangis histeris saat melihat jenazah suaminya. Apalagi anaknya ikut menangis melihat bapaknya yang meninggal dengan cara yang begitu mengenaskan. Pak Heru kemudian segera dibawa masuk ke dalam rumah untuk segera dikafani. Namun tubuh jenazahnya yang diangkat itu masih tetap saja mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Saat akan dikafani, bisul nanahnya itu pun terus mengeluarkan cairan yang sangat deras sekali. Ya intinya bisul nanahnya itu terus keluar mengalir deras, membuat semua pelayat menutup hidungnya. Maaf Bu Siska, sebenarnya apa yang sudah dilakukan Pak Heru semasa hidupnya sampai dia seperti ini? Tanya Pak Husen. Suami saya, ucap Bu Siska gugup. Ceritakan saja Bu, tidak usah malu. Selama ini suami saya sudah melakukan pesugihan Pak, jawab Bu Siska. Astagfirullahaladzim, ucap semua pelayat, begitu juga Pak Husen. Kemudian Pak Husen membacakan doa untuk jenazahnya Pak Heru. Dan setelah dibacakan doa, akhirnya perlahan-lahan nanahnya sudah tidak keluar lagi. Jenazah Pak Heru pun segera dikafani untuk segera disolatkan. Setelah jenazah dikafani dan disolatkan, dengan segera jenazah Pak Heru dimakamkan. Saat prosesi pemakaman berlangsung, di makam tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang disertai dengan
suara burung gagak yang berterbangan, dan langit nampak gelap mendung yang kemudian hujan gerimis mengguyur pemakaman. Saat itu juga tiba-tiba saja jenazah Pak Heru yang baru dimasukkan ke dalam liang lahat mengeluarkan bau yang sangat busuk. Karena hujan semakin deras, prosesi pemakaman segera diselesaikan. Setelah pemakaman dilakukan, semua pelayat pun berhamburan. Ya, mereka pulang lalu pergi dari pemakaman itu. Karena himpitan ekonomi membuat Pak Heru lalu kemudian mengambil jalan pintas dengan terjerumus ke dalam lembah hitam pesugihan. Saat itu Pak Heru bekerja sebagai office boy di salah satu kantor yang ada di kota. Bertahun-tahun dia bekerja, tapi gaji yang didapatkan masih saja sama tidak ada peningkatan. Padahal Pak Heru sudah bekerja semaksimal mungkin. Apa yang dikerjakan di mata bosnya itu selalu salah. Mulai dari mengepel dan menyapu, Pak Heru sangat rajin bekerja namun selalu dimarahi dan selalu disalahkan, membuat Pak Heru bosan bekerja di tempat itu. Karena sudah bertahun-tahun bekerja, tetap saja tidak ada peningkatan sama sekali, tidak sebanding dengan apa yang sudah dilakukan. Sudah bekerja keras, rajin, sekuat tenaganya, tapi gaji yang diterima masih saja sama. Sehingga suatu ketika Pak Heru yang sedang mengelap kaca bagian ruangan kantor, dia sempat melamun. Kerja terus begini bertahun-tahun tapi gaji tidak meningkat. Selalu disalahkan bos, dibentak. Aku gak bisa begini terus. Untuk kebutuhan anak dan istri saja tidak cukup, batinnya. Beberapa saat kemudian bos Pak Heru pun datang dan menegur dia karena tengah melamun. Kamu itu niat kerja gak sih? Kerja kok malah melamun terus. Kamu itu mau saya pecat apa gimana? Bentak bosnya. Namun Pak Heru hanya bisa terdiam mendengarkan apa yang diucapkan oleh bosnya itu. Mentang-mentang bos bisa seenaknya bentak-bentak, gumam Pak Heru naik pitam. Sore hari tiba, saatnya karyawan pulang dari kantor. Namun tidak untuk Pak Heru, dia harus pulang terlambat karena harus membersihkan lantai dan mencuci kelas-kelas milik karyawan. Dengan rajin Pak Heru mencuci kelas dan menyapu lantai. Sebelum pulang, pekerjaannya itu bukan hanya dia yang melakukan sendirian, tapi ada beberapa OP yang lain, mereka saling membagi tugasnya. Singkat ceritanya, setelah semua pekerjaannya sudah selesai, Pak Heru segera pulang ke rumahnya. Dengan mengendarai motor bututnya, Pak Heru pulang sekitar pukul 7 malam. Perjalanan dari kantor menuju ke rumahnya itu sekitar 20 menit. Letaknya cukup jauh dari rumahnya. Malam itu saat Pak Heru melewati jalan raya, tiba-tiba saja di tengah perjalanan jalanannya macet. Ternyata ada kecelakaan beruntun sehingga membuat jalanan macet mau tidak mau. Akhirnya Pak Heru ini yang sudah ingin cepat sampai di rumah, dia memilih jalan pintas yang kebetulan di samping jalan raya ada gang sempit. Pak Heru lewat jalan tikus tersebut agar cepat sampai di rumahnya. Namun jalanan yang dilewati Pak Heru itu saat itu sangatlah gelap gulita, hanya dengan penerangan lampu dari motor butut yang dikendarai oleh Pak Heru. Itu pun hanya remang-remang. Bulu kuduk Pak Heru seketika merinding berdiri semua saat dia melewati jalanan depan kuburan. Saat itu tiba-tiba saja Pak Heru mencium aroma bau anyir dan bau kembang-kembangan yang menyeruak di dalam hidung yang disertai dengan hembusan angin kencang. Suasana malam itu semakin tambah mencekam, apalagi hanya Pak Heru sendirian yang melewati jalanan itu. Tiba-tiba saja Pak Heru mendengar ada suara wanita yang tertawa mengikik. Bulu kuduknya berdiri semua. Hawa dingin merasuk ke dalam tubuh dan perlahan Pak Heru menatap ke arah spion dan betapa terkejutnya dia.
saat melihat sosok kuntilanak yang melayang di belakang tubuhnya terlihat dari arah spion. Pak Heru mempercepat laju motornya, tapi yang namanya motor butut tidak bisa diajak melaju cepat. Tubuh gemetaran, tidak karuan. Pak Heru hanya berharap segera cepat sampai di rumahnya. Nafasnya terasa sangat memburu dengan jantung yang berdetak sangat cepat. Beberapa saat kemudian akhirnya Pak Heru sampai juga di rumah. "Assalamualaikum, Bu," teriak Pak Heru dari depan rumah. "Waalaikumsalam, iya bentar Pak," ucap Bu Siska sembari merapihkan mukena yang telah dipakainya. "Cepetan Bu," ucapnya lagi. Dengan segera Bu Siska beranjak ke depan untuk membukakan pintu rumah. Kemudian terdengar suara pintu dibuka. "Kenapa dikunci sih Bu pintunya Bu?" ucap Pak Heru dengan sangat kesal. "Iya tadi Ibu habis sholat Pak. Kenapa Pak? Kok ngos-ngosan seperti itu?" tanya Bu Siska. "Anak-anak di mana?" "Ada di kamar Pak. Tadi Bapak habis dikejar sama hantu, makanya Bapak takut." "Hantu? Di mana Pak? Masa iya Pak?" cecar Bu Siska. "Beneran, tadi Bapak lewat depan kuburan, lewat jalan tikus, ya soalnya jalan raya itu kan macet. Di belakang Bapak ada kuntilanak terbang," jelasnya. "Tapi nggak ikut ke sini kan Pak?" tanya Bu Siska sedikit bercanda. "Ya enggak lah Bu." "Sudah, sekarang Bapak mandi saja dulu. Itu sudah Ibu siapkan air hangatnya Pak." Dengan segera Pak Heru beranjak ke kamar mandi untuk mandi. Setelah mandi, keluarga kecil Pak Heru makan malam bersama dengan makanan seadanya. Pak Heru dan Bu Siska memiliki 2 anak. Anak yang pertama laki-laki berusia sekitar 17 tahun, duduk di kelas 2 SMA. Sedangkan anaknya yang kedua perempuan masih duduk di kelas 5 sekolah dasar. "Pak, aku sudah ditagih uang SPP terus Pak sama Bu Guru. Kapan Bapak akan bayar SPP-nya Pak?" tanya aku. "Sabar ya Gung, nanti Bapak juga pasti akan bayar kok." Meskipun makanan yang seadanya, kedua anak Pak Heru tidak kebanyakan protes, ya karena mereka tahu dengan kondisi kedua orang tuanya. Setelah selesai makan malam, Pak Heru dan Bu Siska duduk berdua di depan teras rumahnya sembari memandangi kerlip bintang yang bertaburan di langit, disertai dengan cahaya bulan yang menyinari malam itu. "Bu, Bapak sudah kerja bertahun-tahun tapi hidupnya gini-gini aja, tidak ada perubahan. Gajinya tidak nambah sama sekali, yang ada terus dibentak disalahkan sama bos. Bapak pengen buka usaha aja Bu, tapi Bapak bingung mau usaha apa, modal dari mana juga," ucap Pak Heru. "Sabar Pak, rezeki sudah ada yang ngatur, lebih baik Bapak perbanyak ibadah saja." "Ya, begitulah Pak, namanya juga hidup. Ya tapi Bapak nggak bisa begini terus Bu. Apalagi itu kan anak-anak sudah pada gede, kebutuhannya semakin banyak," ujar Pak Heru. "Iya Pak, Ibu tahu. Tapi mau bagaimana lagi Pak? Kalau Bapak mau pindah, mau kerja apa?" Seketika suasana menjadi hening dan saling terdiam satu sama lain dan berpikir. Pak Heru pun menghela nafas panjangnya karena telah lelah dengan keadaannya. Singkat ceritanya, pagi hari kebetulan Pak Heru libur kerja. Dia berdiam diri di rumah sembari memainkan ponselnya di depan teras rumah. Beberapa saat kemudian, istrinya datang menghampiri Pak Heru. "Sedang apa Pak?" "Ini Bu, sedang lihat berita." Tiba-tiba saja, ponsel yang digenggamnya itu berdering ada notifikasi panggilan telepon dari teman Pak Heru. Dengan segera, dia mengangkat telepon dari teman lama yang bernama Pak Muji. "Halo, gimana Ji? Ada apa?" tanya Pak Heru. "Kamu bisa datang nggak hari ini ke rumahku?" ucap Pak Muji. "Memangnya ada apa Ji? Tumben banget."
sini kumpul sama teman-teman lama. Oh iya, nanti aku segera ke sana, jawab Pak Heru. Kemudian sambungan telepon itu pun dimatikan setelah obrolan sudah selesai. Siapa Pak? Muji Bu, teman lama Bapak. Kenapa Pak, ada apa? Ada acara kumpul-kumpul dengan teman Bu. Bapak disuruh ke sana sekarang, ikut kumpul, kata Pak Heru. Oh ya sudah, Bapak ikut saja sana. Iya Bu, kalau begitu Bapak siap-siap dulu ya. Bu Siska pun kemudian mengangguk bertanda mengiyakan apa yang diucapkan oleh Pak Heru. Beberapa saat kemudian Pak Heru keluar sudah rapi. Saat akan melanjutkan perjalanan ataupun melajukan motornya, Pak Heru ini merasakan motor yang ditumpanginya itu terasa sangat berat sekali. Dengan segera Pak Heru mengecek ban motor dan ternyata benar ban motornya itu bocor. Kenapa Pak? Tanya Bu Siska yang sedari tadi duduk di depan teras. Ini Bu, tiba-tiba saja ban motorku kok bocor Bu. Ya sudah, biar nanti Ibu bawa ke bengkel saja. Bapak naik angkutan saja Pak. Iya Bu, tolong ya Bu. Ini nanti dibawa ke bengkel, kata Pak Heru. Beberapa saat kemudian Pak Heru segera berangkat dengan naik angkutan. Rumahnya Pak Muji dari rumah Pak Heru itu cukup jauh, sekitar 30 menit perjalanan. Dalam perjalanannya Pak Heru mendengar cerita dari dua orang bapak-bapak di sampingnya. Mereka membicarakan tentang pesugihan Dewi Lanjar. Pak Heru mendengarkan dengan seksama kedua telinganya hingga dia mendengar semua pembicaraan, bahkan alamat tempat pesugihan tersebut. Beberapa saat kemudian Pak Heru sampai di depan rumah Pak Muji yang kebetulan rumahnya berada tepat di pinggir jalan. Jadi Pak Heru bisa langsung turun dari angkutan tepat di rumah Pak Muji. Di depan rumah Pak Muji sudah ada beberapa temannya yang kumpul-kumpul. Pak Heru pun segera ikut ngumpul dengan teman-temannya itu. Hei, Her, apa kabar? Sini duduk, ucap Pak Muji. Terlihat semua teman-temannya itu sudah sukses, semuanya sudah membawa mobil mewah pribadi masing-masing. Hanya Pak Heru saja yang datang dengan naik angkutan umum. Namun tanpa gengsi, Pak Heru segera ikut berkumpul dengan teman-temannya itu. Mereka saling berbincang satu sama lain dan menceritakan kehidupan masing-masing keluarganya, sembari melepas kangen karena sudah lama sekali tidak pernah bertemu. Singkat ceritanya, Pak Heru kembali bekerja ke kantor sebagai office boy. Setiap pagi dia selalu menyapu, mengepel lantai, bahkan juga membuatkan kopi untuk karyawan kantor yang lain. Di sela-sela istirahatnya, di tengah-tengah terduduk di dapur sembari melamun. Apa aku melakukan pesugihan saja ya? Seperti yang diucapkan kedua bapak kemarin di angkot. Batinnya sembari melamun dengan tatapan kosong. Beberapa saat kemudian Pak Heru terperanjat kaget ketika dikejutkan salah satu teman OB yang lain. Woi, ngelamun aja kamu itu Pak Heru. Iya, ada apa? Tanya Pak Heru. Itu ada yang minta dibuatkan kopi Pak. Memangnya kamu kenapa kok nggak buatkan? Ini saya mau mengantarkan ke ruang lain Pak. Oh iya, ya sudah kalau begitu, timpal Pak Heru. Dengan segera Pak Heru beranjak untuk membuatkan kopi untuk karyawan. Malam harinya Pak Heru meminta izin kepada istrinya untuk pergi besok. Bu, Bapak mau pergi ke pantai utara Bu besok. Pantai utara mana Pak? Mau ngapain? Emangnya Bapak nggak kerja? Ada urusan. Bapak sudah izin cuti kok Bu, kata Pak Heru. Tolong siapkan pakaian Bapak untuk besok ya Bu. Iya Pak. Bu Siska pun beranjak pergi masuk ke dalam kamar untuk menyiapkan pakaian suaminya. Beberapa pakaian milik Pak Heru dimasukkan ke dalam tas yang berwarna hitam. Singkat ceritanya, keesokan harinya Pak Heru segera berangkat dengan mengendarai bus menuju ke tempat yang dia dengar dari bapak-bapak yang ada di angkot.
Bekal yang dibawa Pak Heru menuju ke tempat pesugihan itu dengan menggunakan uang simpanan yang dikumpulkan selama ini, karena menurutnya uang simpanan yang digunakan sebagai ongkos itu nantinya pasti akan mendapatkan ganti yang lebih banyak lagi jika pesugihannya berhasil. Perjalanan menuju ke tempat pesugihan Dewi Lancar di pantai utara sekitar 4 jam perjalanan. Beberapa saat kemudian akhirnya Pak Heru sampai juga di tempat juru kunci. Dia segera menyambangi rumah kuncen yang bernama Mbah Abu. Ternyata di dalam rumah juru kunci itu sudah ada beberapa orang yang telah duduk di sana. Yang tidak lain semuanya ini berniat untuk mencari harta kekayaan yang berlimpah untuk merubah nasib hidupnya. Pak Heru yang baru saja datang diperintahkan kepada Mbah Abu untuk duduk bergabung. Karena Mbah Abu sedang memberikan wejangan kepada pelaku yang akan melakukan pesugihan Dewi Lancar, Pak Heru duduk ikut bersama dengan beberapa orang lain. Satu demi satu wejangan yang dikatakan oleh Mbah Abu, Pak Heru dengarkan dengan seksama. Jika ingin melakukan pesugihan ini, kalian harus melakukan tirakatan puasa mutih selama 7 hari dan puasa pati geni selama sehari semalam. Apa kalian sanggup? Ucap Mbah Abu. Sanggup, Mbah, jawabnya serempak. Kalian juga harus melakukan beberapa ritual tertentu yang nantinya akan saya pimpin, ucap Mbah Abu. Semua pelaku yang akan melakukan pesugihan harus menginap di sana karena untuk melakukan tirakat sesuai perintah juru kunci. Pak Heru pun siap untuk menginap di sana, sedangkan beberapa orang yang lain tidak sanggup sehingga mereka pulang. Hari esoknya Pak Heru sudah mulai melakukan puasa mutih. Saat sahur, Mbah Abu yang sudah menyiapkan makanan dan minuman. Kamu harus makan ketan hitam dan kopi hitam saat sahur dan berbuka nanti, ucap Mbah Abu. Baik, Mbah. Dia pun segera sahur di rumah juru kunci dengan makan ketan hitam dan minum kopi hitam. Ketan hitam dan kopi hitam itu sudah diberikan mantra sebelumnya oleh si Mbah Abu ini. Hanya Pak Heru sendirian yang melakukan tirakat karena beberapa orang yang lain tidak sanggup untuk melakukan tirakat itu. Singkat ceritanya, Pak Heru sudah melakukan semua tirakat puasa mutih dan sekarang dia harus melakukan puasa pati geni sehari semalam. Puasa pati geni itu dilakukan oleh Pak Heru pada saat hari Kamis malamnya. Tepat pada malam Jumat Kliwon, Pak Heru akan melakukan ritual. Namun, siang itu Pak Heru diperintahkan oleh Mbah Abu untuk mencari ayam hitam sebagai ritual dengan segera. Hari itu juga Pak Heru pergi mencari ayam hitam ke daerah sekitar. Dia mengendarai angkutan mencari ke pasar-pasar hingga akhirnya Pak Heru menemukan ayam hitam yang dicarinya itu. Siang itu dengan segera Pak Heru kembali ke rumahnya juru kunci. Mbah Abu sudah menyiapkan beberapa sesajen, di antaranya ada kembang 7 rupa, kemenyan, jodoh pasar, pisang, kelapa muda, kelapa tua, dan juga ayam hitam yang sudah dibeli oleh Pak Heru tadi siang. Sebelum berangkat ke Padepokan, Pak Heru dimandikan terlebih dahulu oleh juru kunci dengan menggunakan air kembang 7 rupa. Pak Heru dimandikan dan diguyur perlahan-lahan oleh Mbah Abu dengan air kembang 7 rupa sembari dibacakan mantra. Tiba-tiba saja hembusan angin kencang datang membuat tubuh Pak Heru merasakan semakin dingin hawanya yang merasuk ke dalam tubuhnya itu. Apalagi kondisi tubuhnya kosong, belum makan dan minum karena sedang menjalani tirakat puasa pati geni. Setelah dimandikan, kemudian Pak Heru masuk ke dalam ruangan untuk ritual di rumahnya Mbah Abu. Ritual itu dilakukan untuk membuka gerbang gaib supaya Pak Heru bisa berkomunikasi dengan sosok Dewi Lancar. Mbah Abu mulai membakar kemenyan,
Asap kemenyan terlihat mengepul di dalam ruangan itu. Di dalam ruangan ritual, nuansanya berinterior serba warna hitam semua. Banyak juga keris-keris yang terpasang di dinding membuat Pak Heru merinding di dalam ruangan ritual itu saat Mbah Abu sedang membacakan mantranya. Beberapa saat kemudian hembusan angin kencang kembali masuk ke dalam ruangan ritual dan brak! Suara pintu ruangan itu yang tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Gorden jendela di dalam ruangan itu juga bergoyang kencang, namun Mbah Abu terlihat masih terus membacakan mantranya dengan mulut yang berkomat-kamit dan kedua mata yang dipejamkan. Sedangkan Pak Heru merasa bulu kuduknya merinding, berdiri semua, tubuhnya gemetaran dengan keringat yang bercucuran. Saat itu juga terdengar suara burung gagak tepat di atap rumah Mbah Abu. Beberapa saat kemudian, Mbah Abu ini sudah selesai membacakan mantranya, yang kemudian Pak Heru diberikan pakaian serba berwarna hitam. "Pakai baju ini tanpa menggunakan pakaian dalam," ucap Mbah Abu. Dengan segera Pak Heru mengenakan pakaian yang berwarna hitam tersebut. Setelahnya Mbah Abu mengajak Pak Heru pergi ke tempat padepokan untuk melakukan ritual selanjutnya. Semua sesajen pun dibawa beserta dengan ayam hitam untuk melakukan ritual. Pak Heru dan juga Mbah Abu berjalan menuju ke tempat padepokan dengan melewati jalan setapak di tengah hutan di kegelapan malam yang hanya diterangi dengan menggunakan obor yang dibawa oleh Mbah Abu. Sedangkan Pak Heru membawakan sesajen yang berjalan mengekor di belakang Mbah Abu. Suara burung dan juga hewan di dalam hutan itu saling bersaut-sautan yang disertai dengan suara tawa wanita mengikik membuat bulu kuduk Pak Heru kembali berdiri. Namun dia harus tetap melawan ketakutannya itu. Perjalanan yang mereka lalui itu sekitar 20 menit. Beberapa saat kemudian Pak Heru dan Mbah Abu sampai juga di tempat padepokan. Sesampainya di padepokan, Pak Heru dipersilakan untuk duduk menghadap ke arah pantai utara. Sesajen tadi diletakkan tepat di hadapannya Pak Heru, yang kemudian Pak Heru diberikan mantra oleh Mbah Abu. Bacakan mantra itu tepat pukul 12 malam. Di dalam padepokan itu sudah ada jam dinding sehingga dia tahu kapan harus membacakan mantranya. Di depan Mbah Heru sudah ada kursi yang berbentuk seperti kursi kerajaan yang menghadap ke arahnya. "Jika ada gangguan, jangan dihiraukan. Saya pulang dulu. Setelah ritual selesai, segera kembali ke rumah saya," ucap Mbah Abu. "Baik Mbah," jawabnya dengan singkat. Beberapa saat kemudian Mbah Abu pergi meninggalkan Pak Heru sendirian di padepokan itu. Hingga tiba tepat waktu pukul 12 malam, Pak Heru ini segera membacakan mantranya. Mantra itu dibacakan oleh dia sampai beberapa kali. Selang beberapa saat, tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang masuk ke dalam padepokan itu, disertai dengan wangi harum khas kembang-kembangan menyeruak ke dalam hidung Pak Heru. Pak Heru merinding gemetaran ketika dia melihat ada sosok Dewi Lanjar tengah duduk di kursi hadapannya. Sosok itu mengenakan pakaian kebaya yang indah dengan berwarna hijau dilengkapi dengan warna kuning serta ada mahkota di kepalanya. Wajahnya sangat cantik sekali serta aromanya yang harum. Tidak hanya itu, di belakang Dewi Lanjar ada 2 orang pengawal berdiri di belakangnya. Keringat dingin bercucuran menetes membasahi pakaian hitam yang dikenakannya serta tubuh yang gemetaran dan napasnya yang memburu. Dengan segera Pak Heru sungkem kepada Nyai Dewi Lanjar dari tempat duduknya. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya dan bagaimana kisah yang akan terjadi setelahnya? Daripada kalian penasaran, nantikan terus ya teman-teman kelanjutan ceritanya hanya di channel ini. Karena cerita ini akan bersambung ke part yang selanjutnya, yaitu part yang kedua,
sekaligus menjadi part yang terakhir dari keseluruhan alur cerita pesugihan Dewi Lancar ini. Nah, kenapa kok bisa jenazahnya seperti itu matinya, dan apa yang terjadi setelah bertemu dengan Nyai Dewi Lancar ini? Nah, kita nantikan terus ceritanya. Besok saya akan bawakan lagi kelanjutan ceritanya ya teman-teman. Untuk cerita kali ini saya potong menjadi 2 bagian, jadi nantikan terus ceritanya. Sekian ya teman-teman. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe channel ini, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini dan kelanjutan dari cerita ini tentunya. Jangan lupa untuk kalian tetap terus like, comment, dan share, karena dengan itu kalian membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini, sehingga channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi seperti sekarang ini ya teman-teman, dan semoga akan menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih pokoknya atas dukungan kalian selama ini, dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya ataupun artikulasi saya mungkin kurang jelas, ataupun mungkin pembawaan saya kurang jelas atau terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini dan part selanjutnya tentunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keringat dingin bercucuran menetes membasahi pakaian hitam yang dikenakannya, serta tubuh yang gemetaran, dan napasnya yang memburu. Dengan segera Pak Heru sungkem kepada Dewi Lancar dari tempat duduknya. Jika kamu mau mendapatkan kekayaan, ada syarat yang harus kamu bayar. Apa syaratnya? Tanya Pak Heru dengan gugup. Kamu harus mengorbankan orang yang berharga di hidupmu dan yang paling kamu sayangi untuk ikut denganku, ucapnya. Baik Nyai, saya akan turuti syaratnya, kata Pak Heru. Tapi kamu harus menyiapkan tumbal itu setiap 1 suro. Boleh bukan dari keluargamu, tapi untuk persembahan awal kamu harus merelakan salah satu anggota keluargamu sendiri. Jika kamu tidak memberikan tumbal setiap malam 1 suro, kamu sendiri yang akan menjadi tumbalnya, dan sekujur tubuhmu akan penuh bisul bernanah, imbuhnya. Pak Heru pun mengangguk menjawab ucapan dari sosok Dewi Lancar. Kalau kamu sudah siap merelakan orang yang kamu sayangi, potong ayam hitam itu, ucapnya. Dengan segera Pak Heru menyembelih ayam hitam itu, sembari mengingat orang yang akan dijadikan tumbal saat penyembelihan ayam hitam itu disaksikan langsung oleh sosok Dewi Lancar. Setelah ayam itu sudah disembelih, beberapa saat kemudian sosok itu menghilang dari hadapan Pak Heru. Singkat ceritanya, Pak Heru pun kembali ke rumahnya Mbak Abu untuk melakukan cara selanjutnya. Sebelum terbit fajar sekitar pukul 3 malam, Pak Heru berjalan sendiri di tengah hutan. Terdengar suara anjing menggonggong dan suara burung berkicau. Tidak hanya itu, tiba-tiba saja di atas pohon Pak Heru melihat ada sosok wanita berpakaian putih lusuh dengan rambut acak-acakan dan tubuh yang bolong penuh dengan darah, menatap ke arah Pak Heru dengan tertawa mengikik. Bulu kuduknya merinding ketakutan, namun dengan keberaniannya itu Pak Heru terus berjalan tidak menghiraukan sosok itu. Beberapa saat kemudian Pak Heru sampai juga di rumahnya Mbah Abu. Terlihat beliau sudah menunggu kedatangan Pak Heru. Esok paginya Pak Heru diberikan makanan dan minuman oleh Mbah Abu. Seperti biasa, Pak Heru makan ketan hitam dan minum kopi hitam. Setelah itu Mbah Abu memberikan syarat kembali setelah Pak Heru pulang. Siapkan kamar khusus untuk melakukan ritual setiap malam Jumat Kliwon, dan kamu harus berbaring di kamar itu dengan tubuh yang menyilang di pintu. Dan malam itu kamu membacakan mantra, nanti sosok Dewi Lancar akan datang ketika kamu memejamkan kedua mata, dan kamu bisa berkomunikasi dengannya, jelas Mbah Abu. Baik Mbah, saya mengerti.
Kalau begitu pulanglah. Tumpukan uang sudah menantimu di bawah kasur, ucap Mbah Habu. Kamu jangan kaget kalau saat kamu pulang di rumah kamu sudah ada banyak orang. Karena itulah orang yang sudah kamu relakan atas syarat yang kamu lakukan itu, imbuhnya. Seketika Pak Heru terdiam dan lemas seketika. Dengan segera Pak Heru kembali pulang ke rumahnya, dan benar sesampainya di rumah Pak Heru melihat sudah banyak orang yang datang serta terlihat ada bendera kuning. Pak Heru langsung masuk ke dalam rumah untuk melihat jenazah anak perempuan yang kedua itu terlihat terbujur kaku dengan sekujur tubuh berwarna hitam seperti terbakar, serta ada sayatan berwarna merah di bagian lehernya. Pak Heru menangis tidak kuasa melihat anak yang disayanginya itu meninggal dunia. Sehingga ceritanya setelah prosesi pemakaman selesai, dengan segera Pak Heru mengecek ke bawah kasur seperti yang sudah diperintahkan oleh Mbah Abu itu. Saat melihat ke bawah kasur, betapa terkejutnya Pak Heru melihat banyak sekali tumpukan uang yang selama ini belum pernah dia miliki. Pak Heru pun sangat senang sekali. Dan semenjak itu Pak Heru sudah tidak lagi bekerja di kantor jadi office boy lagi. Dia membuka usaha sendiri dengan toko barang elektronik di pasar. Bahkan Pak Heru juga sudah bisa merenovasi rumahnya menjadi mewah berlantai 2. Dia juga sekarang sudah memiliki mobil mewah yang terparkir di garasi rumahnya. Setiap malam Jumat Kliwon, Pak Heru selalu melakukan ritual untuk meminta harta kekayaan kepada Dewi Lanjar. Pak Heru tertidur menyilang di depan pintu sembari memejamkan kedua matanya dan kemudian merapalkan mantranya. Kemenyan sudah dibakar oleh dia sebelumnya. Beberapa sesajen juga sudah disiapkan. Hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar ritual tersebut, disertai dengan aroma yang sangat wangi sekali. Di dalam pejaman matanya, dia melihat sosok Dewi Lanjar yang cantik menawan. Kemudian Pak Heru mulai berkomunikasi dengan sosoknya. Keesokan harinya, di bawah kasur tempat tidurnya sudah ada banyak sekali tumpukan uang yang sangat banyak sekali, karena ritual yang dilakukan tadi malam. Singkat ceritanya, Pak Heru semakin kaya raya, usaha toko material tersebut selalu ramai pembeli. Setiap harinya di sisi lain, Bu Siska di dalam rumahnya selalu melihat ada sosok bayangan hitam yang masuk ke dalam ruangan kamar khusus untuk melakukan ritual. Namun Bu Siska selalu tidak diperbolehkan oleh Pak Heru untuk masuk ke dalam ruangan itu. Dia juga setiap malam selalu mendengar ada suara wanita yang bersenandung di belakang rumah. Saat itu Bu Siska sedang masak di dapurnya. Sontak Bu Siska terperanjat kaget mendengar suara sosok tersebut. Bulu kuduknya merinding dengan perlahan-lahan Bu Siska mengintip dari balik jendela dapurnya. Terlihat ada sosok wanita dengan rambut acak-acakan dengan pakaian putih membelakangi Bu Siska dengan bersenandung ria. Dia pun seketika langsung merinding, bulu kuduknya berdiri semua. Saat Bu Siska menatap ke arah sosok itu, tiba-tiba saja sosok itu memanglingkan wajah ke arah Bu Siska. Terlihat wajahnya hancur berlumuran darah dengan kedua mata yang berwarna putih melotot senyum menyeringai. Sontak Bu Siska terperanjat ketakutan, napasnya tidak beraturan, tubuhnya gemetaran. Dengan segera Bu Siska berlari tempirit-pirit masuk ke dalam kamarnya. Di dalam rumahnya, Pak Heru menyewa jasa pembantu untuk bantu-bantu bersih-bersih di rumahnya itu. Entah kenapa Pak Heru ini selalu saja bersikap sangat baik kepada Mbok Inem. Bahkan gaji yang diberikan kepada Mbok Inem oleh Pak Heru juga sangat banyak, membuat dia betah bekerja bersama dengan Pak Heru di situ. Suatu ketika Mbok Inem jatuh sakit, dengan sigap Pak Heru memberikan perhatian lebih kepada Mbok Inem. "Mbok, kalau masih sakit istirahat saja nggak apa-apa, Mbok. Tidak usah kerja dulu," ucap Pak Heru dengan ramah.
Kebetulan Bu Inem tinggal di rumahnya Pak Heru setiap harinya. Saat tertidur, Bu Inem ini bermimpi. Di dalam mimpinya, Bu Inem berada di sebuah lorong yang sangat gelap. Hanya ada sorot sinar mengeremang dari depan lorong itu. Dan tiba-tiba saja Bu Inem dikelilingi oleh banyak orang dengan menggunakan pakaian jubah hitam, lalu menarik tangan Bu Inem dengan paksa. Entah mau dibawa kemana. "Tidak, lepas, lepas," teriaknya. Namun Bu Inem tetap saja ditarik oleh beberapa orang tersebut. Kemudian Bu Inem dibawa ke sebuah galian tanah. Saat itu dia didorong masuk ke dalam galian tanah itu. Wah! Seketika Bu Inem terperanjat bangun. Dengan napas yang tersengal-sengal, keringat dingin membasahi daster dan yang dikenakannya itu. Dan saat Bu Inem melihat ke arah jam dinding, dia melihat kalau jam masih menunjukkan dini hari. Bu Siska yang saat itu sedang dari kamar mandi buang air kecil, mendengar teriakan Bu Inem, langsung menghampiri ke kamarnya Bu Inem. "Bo, Bo, Bo," ucap Bu Siska. Dia mencoba membuka engsel pintu kamar Bu Inem dan ternyata tidak terkunci. Dengan segera Bu Siska masuk ke dalam kamar. "Mbok, ada apa, Mbok? Kenapa, Mbok? Kok teriak-teriak tadi?" cecar Bu Siska. "Gak apa-apa, Bu. Tadi saya mimpi buruk. Kalau begitu saya ambilkan air putih dulu ya, Mbok," ujar Bu Siska. Dengan segera Bu Siska beranjak ke dapur untuk mengambilkan segelas air putih. Namun saat itu, Ibu Siska akan kembali ke kamar Bu Inem. Dia merasakan hembusan angin di bagian tengkuk lehernya, membuat bulu kuduknya ini merinding. Saat dia membalikan tubuhnya, betapa terkejutnya dia saat melihat ada sosok pocong tepat berada di belakangnya dengan wajah kosong menyeramkan, kedua matanya yang melotot, serta mulutnya menganga mengeluarkan bau busuk. Karena tidak kuasa melihat sosok itu dan tidak tahan dengan baunya, brak! Genggaman gelas yang ada di tangan itu jatuh pecah bersamaan dengan Bu Siska yang ambruk jatuh pingsan ke lantai. Bu Inem yang mendengar suara gelas pecah segera dia menghampiri ke dapur. "Astagfirullah, Bu," ucap Bu Inem. Karena panik, dia segera memanggilkan Pak Heru di kamar. Singkat ceritanya, tepat di mana hari 1 Suro, Pak Heru melakukan ritual dengan menyembelih ayam hitam dengan membacakan mantra disertai beberapa sesajen lengkap sudah disediakan. Ritual itu dilakukan oleh Pak Heru pada saat tengah malam. Pagi harinya terlihat Bu Inem sudah meninggal dunia dengan sekujur tubuh berwarna hitam, seperti kematian anaknya waktu itu. Bahkan ada sayatan pisau di bagian leher dan mengeluarkan darah. Saat itu juga jenazahnya Bu Inem dibawa pulang ke kampung halamannya. Setelah kematian Bu Inem, kekayaan Pak Heru semakin bertambah. Segera Pak Heru mencari pembantu lagi untuk dijadikan tumbal selanjutnya. Setelah beberapa hari, Pak Heru menemukan kembali pembantu untuk bantu-bantu di rumahnya. Kita sebut saja namanya Dian. Usianya lebih muda daripada Bu Inem. Pak Heru juga mulai bersikap baik kepada Dian karena supaya tidak ada kecurigaan sama sekali. Singkat ceritanya, dengan kekayaan Pak Heru dan Bu Siska yang secara mendadak itu membuat para tetangganya bergunjing kalau Pak Heru dan juga Bu Siska sudah melakukan pesugihan selama ini. Apalagi kematian anaknya dan pembantunya itu yang secara tiba-tiba dan aneh sekali. Namun Pak Heru dan Bu Siska tidak terlalu menghiraukan omongan para tetangganya. Di toko elektronik milik Pak Heru juga ada beberapa karyawan yang bekerja di sana. Salah satu karyawannya yang laki-laki saat itu sedang memperbaiki kabel kulkas yang rusak. Karena dia tidak tahu kalau kulkas tersebut ternyata masih tersambung dengan aliran listrik, akhirnya saat itu juga dia tersetrum dan meninggal dunia di toko elektronik milik Pak Heru.
Saat itu tubuh karyawan yang meninggal itu sangat aneh, penuh luka lebam. Bahkan wajahnya juga gosong. Ternyata karyawan itu sudah dijadikan tumbal oleh Pak Heru untuk harta kekayaannya. Semakin kaya, Pak Heru semakin sombong dan songong kepada orang-orang. Sikapnya sangat tidak berperi kemanusiaan kepada karyawannya. Dia kadang memecat karyawannya begitu saja, yang hanya membuat satu kesalahan yang sepele. Malam itu saat makan malam, Bu Siska menanyakan hal itu kepada suaminya. "Mas, kamu itu kenapa sih mas? Karyawan yang tidak salah itu kok dipecat begitu saja? Kan kasihan mas, dia punya keluarga yang masih membutuhkan uang," ucap Bu Siska. "Gak salah kamu bilang, dia itu sudah membuat toko hampir bangkrut. Dia lalai dalam mengemudikan mobil, hingga aku rugi banyak," kata Pak Heru dengan tegasnya. "Iya mas, tapi kasihan kan, kamu masih punya banyak uang untuk mengganti kerugian itu." "Sudahlah, kamu itu tidak usah ikut campur bu," ujarnya. Bu Siska pun hanya bisa terdiam, tidak bisa melawan ucapan dari suaminya. Saat itu juga Pak Heru segera pergi keluar ke rumah. Dia pergi ke tempat klub malam dan bertemu dengan banyak wanita penghibur di sana. Dia berfoya-foya bahkan meminum minuman keras. Di klub malam itu Pak Heru bertemu dengan temannya yaitu Pak Muji dan beberapa teman lamanya yang lain. Her, sudah sukses sekarang kamu ya? Bisa pergi ke tempat seperti ini segala," ucap Pak Muji. "Iya dong, masa kamu saja yang bisa pergi ke tempat seperti ini?" kata Pak Heru. "Baguslah, ada perubahan, gak kere terus. Palingan juga kamu melakukan pesugihan kan?" timpal Pak Muji. "Maksudmu apa Ji?" ucap Pak Heru naik pitam. Pak Heru naik pitam dengan omongan yang dilontarkan oleh Pak Muji dan pengaruh minuman keras membuatnya semakin emosi. Namun pertengkaran itu dilerai oleh beberapa temannya yang lain. Besok paginya, Pak Heru ini kemudian kembali pulang ke rumah dengan jalan sempoyongan. "Astagfirullah mas, kamu mabuk mas?" tanya Bu Siska. Pak Heru hanya menghindar saja apa yang diucapkan oleh Bu Siska. Benar-benar kelakuannya Pak Heru sekarang sudah berubah drastis, tidak seperti dulu lagi. Singkat ceritanya, Dian yang pembantunya itu yang sedang mengepel rumahnya tiba-tiba melihat ada sebuah tapakan kaki berdarah. Di lantai jejak kaki itu perlahan-lahan dia ikuti dan ternyata tapakan kaki itu, yang kaki berdarah itu ternyata menuju ke kamar khusus. Saat Dian akan membuka kamar itu, tiba-tiba saja Pak Heru melihatnya. "Hei, Dian, kamu mau ngapain di situ?" tanyanya penuh dengan amarah. "Maaf Pak, saya mau mengepel ruangan kamar ini kok." "Tidak usah, jangan pernah sekali-kali kamu masuk ke dalam kamar itu," tegas Pak Heru. Iya pak, saya minta maaf," ucap dia. "Sudah, sekarang bersihkan ke tempat lain saja," kata Pak Heru. Dengan segera Dian membersihkan tapakan kaki yang berdarah itu. Saat tapakan kaki darah itu dibersihkan, baunya sangat anyir dan amis sekali. Ketika dia sedang mengepel tapakan kaki darah itu, tiba-tiba saja hembusan angin kencang masuk ke dalam dan disertai dengan bau bangkai yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Saat itu juga tiba-tiba Dian melihat ada sosok genderuwo yang berdiri di depan pintu rumah dan tubuhnya itu sangat besar dan tinggi. Giginya panjang bertaring dengan bulu yang lebat dan sekujur tubuhnya serta kedua matanya yang menyala menatap ke arah Dian. Sontak Dian terperanjat dengan tubuhnya yang gemetaran dan bulu kutuk berdiri semua. Beberapa saat kemudian sosok itu menghilang. Dan siang itu Pak Heru dan juga Bu Siska hendak pergi entah kemana. Kini tinggal Dian saja di rumah sendirian. Karena rasa penasarannya yang sangat tinggi untuk melihat ke kamar khusus itu, Dian pun kemudian membuka pintu kamar itu secara diam-diam. Dian terkejut ketika melihat ada banyak sesajen di dalam kamar itu. Dan brak, tiba-tiba saja pintu kamar ruangan itu tertutup dengan sendirinya.
Sontak Dian terperanjat kaget. Hembusan angin masuk menyeruak disertai dengan aroma wangi yang masuk ke dalam hidung. Tiba-tiba saja, saat itu terlihat ada sosok Dewi Lancar dengan raut wajah yang sangat murka melihat Dian masuk ke dalam kamar tersebut. Tubuh Dian gemetaran, tidak karuan, bulu kuduk berdiri semua, tangannya dingin, wajahnya memucat. Tiba-tiba saja sosok itu menyerang tubuh Dian. Hingga kedua matanya melotot, tangan memegangi lehernya yang terasa seperti tercekik, bahkan lidah yang menjulur ke depan. Seketika Dian ambruk, tidak kuasa untuk menahan rasa sakitnya, dan dia meninggal dunia di dalam kamar khusus itu karena sudah berani masuk secara diam-diam. Singkat ceritanya, Pak Heru dan Bu Siska yang sedari tadi pergi, sore harinya mereka pulang dan Dian, teriak Bu Siska. Namun tidak terdengar sahutan dari Siska, sehingga Bu Siska mencium ada bau anyir di dalam kamar tertutup itu. Pak, di kamar ini kok bau anyir ya Pak? Coba dibuka Pak, ada apa? Nggak ada apa-apa Bu. Coba aja Pak lihat. Perasaan ibu tidak enak Pak. Mau tidak mau akhirnya Pak Heru terpaksa membuka kamar khusus itu. Dan terlihat sudah ada Dian yang terkapar di lantai dengan kedua mata yang melotot, lidah menjulur ke depan, serta tangan yang mencekik lehernya sendiri. Semenjak saat itu akhirnya Bu Siska tahu kamar khusus itu ternyata suaminya telah melakukan pesugihan. Pak Heru juga sudah mengakui itu semua kepada Bu Siska. Jenazah Dian pun segera dikembalikan ke rumah kedua orang tuanya Dian oleh Pak Heru dan juga Bu Siska. Setiap harinya Pak Heru selalu pergi ke tempat hiburan malam. Bahkan dia sampai bermain judi, uang yang dimilikinya itu dipergunakan untuk judi dan minuman keras. Dia selalu menyewa wanita malam untuk melayani nafsunya. Berapapun harganya akan dibayar oleh Pak Heru. Bahkan dia mentraktir teman-temannya untuk minum-minum. Malam itu anak pertama, yaitu Bayu, sedang menonton televisi pertandingan bola tengah malam sendirian. Tiba-tiba saja saat dia sedang asik menonton televisi yang ada di hadapannya itu mati sendiri. Sontak Bayu kaget. Pada lampu yang ada di dalam rumahnya itu, yang lainnya itu tidak padam. Hembusan angin kencang tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Padahal semua jendela dan pintu rumah sudah tertutup rapat, tidak ada celah sedikit pun. Tapi hembusan angin itu masuk dan dia mencium bau busuk, yaitu bau bangkai serta bau kembang-kembangan. Namun dia tidak terlalu menghiraukan akan hal itu. Bayu menghidupkan kembali televisi dengan remote-nya. Beberapa saat kemudian gorden jendelanya seketika terbuka sendiri. Sontak dia terkejut, ketakutan, bulu kuduknya berdiri semua. Tubuhnya gemetaran saat melihat ada sosok pocong yang berdiri di balik jendela. Yang ada di belakang televisi, sosok itu menatap ke arah Bayu dengan tajamnya. Kedua matanya melotot dan mulutnya yang terlihat menganga. Baunya sangat menyengat dan benar-benar busuk. Bayu yang tidak kuasa melihat sosok itu akhirnya pingsan dan wah. Saat itu dia pingsan di depan televisi hingga pagi. Keesokan paginya Pak Heru baru saja pulang dari tempat hiburan. Dia melihat anaknya tertidur di lantai. Dengan segera dia membangunkan Bayu anaknya. Bayu, bangun Bay, ucap Pak Heru sembari menepuk tubuh Bayu. Beberapa saat kemudian Bayu pun terbangun sembari mengucek kedua matanya. Ngapain kamu tidur di lantai? Apa gak masuk angin kamu? Tadi malam aku lihat setan Pak. Setan? Setan apa? Gak ada. Kamu itu berhalusinasi saja paling. Udah sana bangun, siap-siap sekolah, ucap Pak Heru. Ada apa ini? Timbal Bu Siska yang baru bangun. Ini loh Bu, Bayu semalam tidurnya di lantai, ucap Pak Heru. Saat itu Bayu segera menuju ke kamar mandi, tidak mau menceritakan semuanya karena percuma tidak ada yang akan percaya menurutnya.
Bayu memang anak kesayangan Pak Heru yang semua keinginannya selalu saja dituruti. Pagi itu mereka sarapan bersama dengan nasi goreng buatan Bu Siska. Karena semenjak Dian meninggal, di rumah Pak Heru belum mendapatkan pembantu baru. Di sela-sela sarapan, Bayu meminta sesuatu kepada Pak Heru. "Pak, belikan aku motor sport dong, Pak," ucap Bayu. "Untuk apa? Kamu kan udah Bapak belikan motor." "Ya, aku kan malu, Pak, sama teman-teman. Ya biar kayak teman-teman itu loh, Pak. Motornya bagus-bagus, Pak. Gede, keren juga," kata Bayu. "Ya sudah, besok Bapak belikan." Terima kasih ya, Pak." "Iya, Bayu, apa sih yang enggak buat anak Bapak yang satu ini?" kata Pak Heru. Singkat ceritanya, hari berikutnya Pak Heru membelikan motor sport sesuai dengan keinginannya Bayu. Bayu pun sangat senang sekali ketika dibelikan motor keinginannya. Akhirnya, dia setiap berangkat ke sekolah selalu membawa motor barunya itu. Sementara Pak Heru sepulang dari hiburan malam, tiba-tiba dia sakit. Tubuhnya sangat panas sekali disertai dengan kejang-kejang. Hingga akhirnya Bu Siska yang panik segera membawa Pak Heru ke rumah sakit untuk diperiksa. Namun saat sudah diperiksa oleh dokter, katanya Pak Heru tidak menderita sakit apa-apa. Dokter hanya memberikan obat penurun panas. Akhirnya Pak Heru kembali dibawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, tubuh Pak Heru tiba-tiba muncul bintik-bintik merah yang disertai dengan nanah. Bu Siska semakin cemas dengan bintik-bintik merah bernanah itu. Perlahan mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali. Bahkan Pak Heru juga lumpuh, tidak bisa bergerak, tidak bisa apa-apa, bicara pun sangat susah. Bisul yang ada di sekitar tubuhnya itu bertambah banyak sekali. Ada beberapa yang memecah dan baunya sangat busuk. Saat Pak Heru tertidur, di dalam tidurnya dia bermimpi didatangi oleh sosok Dewi Lanjar dengan wajah yang sangat murka kepada Pak Heru. Sontak dia sangat ketakutan. Kedua mata Dewi Lanjar melotot penuh dengan kemarahannya. "Kamu sudah melanggar syarat, kamu tidak memberikan saya tumbal satu suro, dan kamu tidak melakukan ritual," ucapnya naik pitam. "Maaf Nyai, saya lupa, saya lalai," ucap Pak Heru terbata-bata. "Sudah saatnya kamu mati dan ikut denganku," ucap Dewi Lanjar itu. "Jangan, jangan," teriak Heru dalam mimpi. Seketika dia terbangun dengan kepala menggeleng ke kanan dan ke kiri. Tubuhnya bercucuran penuh keringat dengan napas yang tidak beraturan. Saat kedua matanya terbuka, dia tiba-tiba saja melotot dengan lidah yang menjulur ke depan, lehernya seperti tercekik, bahkan sekujur tubuhnya kaku. Bu Siska yang berada di sampingnya sangat panik dan cemas. "Pak, Bapak kenapa, Pak?" ucap Bu Siska sambil menangis. "Bayu, Bay, teriak Bu Siska. Malam itu benar-benar suasananya sangat mencekam. Di tengah Pak Heru dijemput ajalnya, di dalam rumahnya ada hembusan angin yang sangat kencang masuk ke dalam kamar. Semua bisul yang ada di tubuh Pak Heru itu semakin membesar dan pecah semuanya, dan baunya itu sangat busuk sekali. Malam itu Bu Siska segera meminta bantuan kepada tetangga-tetangganya. Singkat ceritanya, keesokan harinya bendera kuning sudah terpasang di depan rumah dan sudah banyak orang melayat ke situ. Beberapa pelayat ada yang membantu memandikan jenazahnya Pak Heru, namun saat dimandikan jenazahnya sangat busuk sekali baunya. Bisulnya pun keluar nanah terus-menerus. Saat prosesi pemakaman selesai, semua pelayat sudah pulang, namun Bu Siska dan Bayu masih terlihat di makam Pak Heru. Dan saat itu tiba-tiba saja ada suara burung gagak yang berterbangan di atas makam Pak Heru. Terdengar juga beberapa anjing yang menggonggong di sekitaran makam. Mereka masih tetap di makam walaupun hujan mengguyur dengan derasnya. Tubuhnya kedinginan, merinding, dan bulu kuduknya berdiri semua ketika mendengar ada suara anjing menggonggong dan suara burung gagak.
Setelah kematian Pak Heru, toko elektronik yang dimiliki oleh Pak Heru itu seketika bangkrut. Dan rumah yang ditinggali Bu Siska dan juga Bayu itu kebakaran habis, tidak tersisa. Semua kendaraan yang dimiliki juga hangus. Saat itu Bayu dan juga Bu Siska sedang pergi ke rumah neneknya. Dan semenjak itu pula akhirnya Bu Siska dan juga Bayu tinggal di rumah nenek Bayu, yaitu ibunya Bu Siska. Pak Heru mendapatkan balasan apa yang telah diperbuatnya selama hidupnya. Karena dia tidak menjalankan syarat, dia telah lalai tidak memberikan tumbal 1 suro kepada Dewi Lanjar. Saat itu dia sedang asik-asiknya bermain judi dan minum minuman keras, sehingga membuat dirinya lupa daratan, tidak mengingat untuk melakukan ritual itu kembali. Sedikit banyak rezeki yang kita dapat tetap disyukuri, jangan sampai terjerumus ke dalam lembah hitam yang menyesatkan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Pertebal iman kita dan berbanyak ibadah, jangan ikut ke dalam lembah jin atau pesugihan yang menyesatkan. Siapapun yang bersekutu dengan jin pasti akan berakhir menderita, dan bahagia dirasakan hanya sesaat saja. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Untuk kalian yang belum menonton part pertamanya, saya sarankan untuk kalian menonton part pertamanya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Oh ya, nantinya juga pasti akan ada full versionnya dari cerita ini, sehingga kalian dapat menikmatinya dari awal sampai akhir tanpa part-part ya teman-teman. Sekian dan terima kasih telah menyimak video kali ini dan mendukung channel ini sampai sekarang ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.